Halo semuanya, masih sehat kan? Masih dong. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farozi, NIT 19551040, kelas Nautika Bravo. Di video ini, saya akan menyampaikan materi tentang analisis SWOT. Nah, langsung saja ya. Oke, kita langsung ke materinya saja ya. Nah, saya punya materi analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT adalah sebuah metode analisis yang digunakan untuk mengevaluasi suatu pekerjaan, usaha, organisasi dari lingkungan internal, eksternal, dan pastinya untuk tujuan tertentu. Ya. Nah, tadi kita sedikit menyinggung dari internal dan eksternal. Apa sih internal itu? Nah, internal itu meliputi S dan W. Dan eksternalnya meliputi O dan T. Nah, dari internal dan eksternal mempunyai arti sendiri-sendiri. Saya jelaskan. S adalah strength atau kekuatan. Kekuatan dari mana? Kekuatan dari si produk atau usaha tersebut. Saya ambil contoh kopi. Kopi ini sangat memikat harumnya sehingga konsumen sangat suka. Nah, itu kekuatan dari si kopi tersebut. Dan W adalah kelemahan. Kelemahan dari mana? Kelemahan dari si usaha tersebut. Ya. Dan beranjak ke O. Opportunity atau peluang. Ini sudah eksternal ya. Peluang adalah faktor eksternal yang bisa meningkatkan kualitas atau berkembang lebih baiknya kedepannya tuh lebih baik dari si usaha atau organisasi tersebut ya. Dan threat atau ancaman. Nah, ancaman apa? Ancaman adalah faktor eksternal yang bisa mengancam kualitas atau berkembangnya si pengusaha atau produk atau organisasi tersebut. Ya, saya di sini mempunyai contoh analisis dari kontainer. Bisa dilihat ya di sini. Kontainer ada weakness, strength, threat, opportunity. Nah, untuk caranya setelah kita membuat analisis ini, kita juga perlu dong apa yang harus kita lakukan setelah ini tuh apa. Nah, kita buat lagi strategi SWOT. Saya sudah punya, bisa dilihat di slide samping. Strategi SWOT. Saya baca satu contoh. SO, strength dan opportunity. S1 dan O1. Nah, kita lihat dulu S1. S1 membuat muatan lebih aman dari faktor eksternal, dan O1-nya konsumen lebih percaya terhadap kontainer. Nah, dari situ kita dapat merancang strategi atau membuat strateginya meningkatkan kualitas kontainer agar dapat memaksimalkan kepuasan konsumen. Nah, di sini dari semua yang ada strateginya SO, ST, WO, dan WT, konsepnya kurang lebihnya sama. Tapi yang lebih sulitnya ada di WO dan WT. Karena kan dari weakness, dari kelemahan ke peluang, kita harus memanfaatkan peluang, tapi dari adanya kelemahan itu kan juga agak sulit di situ. Makanya harus pinter-pinter. Dan B dan T, ada kelemahan, ancaman. Kita harus bisa menghindari itu semuanya. Maka dibuat strategi. Nah, setelah menganalisis SWOT, membuat strategi, kita harus bisa memperkirakan apa yang harus kita lakukan ke depannya tuh apa. Nah, untuk itu saya ada diagram layang. Diagram layang itu ada 4 kuadran, 1, 2, dan 3, 4. Nah, kita lihat kuadran 1 ada progresif. Maksudnya apa? Kita lihat dulu. Strength, kekuatan. Kekuatannya dominan, opportunity atau peluangnya dominan. Maka berkembangnya si perusahaan tersebut ya, perusahaan itu bisa bagus, prospek kedepannya tuh bagus.
Nah, kita lihat kedua, diversifikasi strategi. Kita lihat dulu, strength kekuatannya dominan. Ini ancamannya juga dominan. Maka kita harus memperbanyak ya, memperbanyak strateginya itu untuk menghadapi ancamannya itu. Karena kan dia punya kekuatan, maka pede dong kita. Ya, dan ketiga adalah ini peluangnya dominan, ada juga kelemahannya. Nah, dari itu maka kita harus mengubah strateginya untuk bisa menghindari ancaman kelemahan tersebut dan memanfaatkan peluang yang ada. Oke, dan keempat ini adalah yang paling ngenes, bertahan. Karena apa? Lihat dulu ini, weakness, kelemahannya dominan, strength-nya dominan. Maka untuk prospek kedepannya itu mungkin agaklah sulit. Maka yang harus kita lakukan adalah bertahan ataupun gulung tikar ya. Nah, itu hanya dua yang bisa dilakukan, bertahan atau gulung tikar, karena sangat sulit untuk prospek kedepannya. Terima kasih atas waktunya. Sekian materi dari saya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.